Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husain Akmal Faiz dengan NIM 24020800024. Izin untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah Qiraah Basithah yang diampu oleh Ustadz Hasan. Saya izin untuk mempresentasikan, untuk membaca sebuah teks yang berjudul Sayyiduna Muhammad atau junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang pertama akan saya artikan maknanya, yang kemudian saya akan i'rabkan. Sayyiduna Muhammadun huwa Rasulullahi ilan nasi kafatan. Huwa itu adalah merujuk kepada kata Rasulullah. Dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus kepada seluruh manusia. Sekarang kita i'rabkan. Huwa adalah mubtada yang berjenis domir. Kemudian Rasulullahi, Rasulu adalah khobarul mubtada. Karena dia khobar maka marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian lanjut Allahi. Allahi merupakan mudhof ilaih yang disandarkan kepada Rasulu. Mudhof ilaih, alamatu mudhof ilaih harus majrur wa alamatu jarihi al-kasrah, maka huwa Rasulullahi. Kita lanjut ilan nasi kafatan. Ila adalah harful jar dan dia memajrurkan kata setelahnya yaitu an-nasi, maka ilan nasi, ila adalah harfu jar dan an-nasi adalah ismul majrur, maka wa alamatu jarihi ad-dhammah. Kafatan ini kenapa dibaca fathah? Karena dia merupakan hal dan hal itu harus nasab. Wa alamatu nasbihi al-fathah, maka dia difathahkan. Kata kafatan akhirnya difathahkan. Jadi ketika kita baca dengan utuh yaitu huwa Rasulullahi ilan nasi kafatan. Dia adalah Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus kepada manusia, kepada seluruh manusia. Kita lanjut. Wa akhirul anbiya'i, dan akhir dari seluruh nabi-nabi, dari para nabi-nabi. Wa kita i'rabkan ya. Wa itu artinya adalah atof, yaitu untuk menyambung, dan itu menyebabkan kata akhir itu menjadi kata yang dima'tufkan karena ada waw di depannya. Dan kata akhir itu dima'tufkan kepada kata rasulu sehingga kata akhir itu menjadi dhammah. Ma'tuf dhammah marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian kita lanjut ke kata al-anbiya'i. Wa akhirul anbiya'i, kata al-anbiya'i merupakan kata mudhof ilaih majrurun yaitu kasroh wa alamatu jarihi al-kasroh, maka dia dibaca akhir katanya dibaca kasroh, maka wa akhirul anbiya'i itu artinya adalah akhir dari nabi-nabi. Kita lanjut lagi. Wa imamur rusuli, dan pemimpin para nabi. Kita i'rabkan wa ini merupakan huruf atof, dan wa imamu, imam merupakan kata yang dimaktufkan, dan imam itu mengikuti kata sebelumnya yaitu akhiru, maka kata imam itu juga
majrur dhammah man dhammah. Jadi cara bacanya adalah wa imamu. Kemudian kata setelahnya adalah rusuli. Rusuli ini juga sama seperti kata al-anbiya'i, yaitu mudhof ilaih wa alamatu mudhof ilaih majrur wa alamatu jarihi al kasroh. Maka cara bacanya adalah wa imamur rusuli. Kemudian kita lanjut, ja'a bidinil islami. Ja'a merupakan fi'lul madi mabniyun al fathi, maka di akhir katanya dibaca adalah fathah. Ja'a bidini, ba merupakan harful jar yang membuat kata setelahnya adalah majrur. Majrur dibaca kasroh, maka kata ad-dini itu dibaca kasroh karena dia majrur yang disebabkan oleh kata ba. Al-islami itu adalah na'at dari kata ad-dini. Jadi secara bacanya harus disesuaikan dengan kata dini. Karena ad-dini itu majrur, maka islami juga majrur. I'rabnya adalah na'at majrurun wa alamatu jarihi al kasroh. Maka jika keseluruhan dibaca ja'a bidinil islami, maknanya adalah datang dengan membawa agama Islam. Kita lanjut, alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Kita artikan dulu ya, yang la yaqbalullahi, alladzi itu artinya yang, la yaqbalullahi tidak, Allah tidak menerima agama di hari kiamat selain agama yang dibawa oleh Nabi, yaitu agama Islam. Kita irokkan sekarang. La yaqbalullahi itu la adalah laun nafiyah, artinya la penolakan. Yaqbalu adalah fi'lul mudhari fi'lul mudhari'un marfu', fi'lun mudhari'un marfu'an wa atamatu rafihi ad-dhammah. Maka dibaca la yaqbalu. Allah dibaca hu karena dia merupakan fa'il atau pelaku. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Maka alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati. Kata yaum berakhiran fathah karena dia adalah harfud dorf, ismud dorf, atau bisa dibilang kata waktu. Kata waktu itu harus mansub atau fathah, maka yauma berakhiran fathah. Ismud dorf, harfud dorf, harfud dorf mansubun wa alamatu nasbi al-fathah. Yaumal qiyamati, kata al-qiyamati merupakan mudhof ilaih. Dinan ghairahu, dinan merupakan kata maf'ulun bih. Ghaira merupakan na'at dari kata dinan ghairahu, dan hu itu merujuk kepada al-Islam, kata dinul Islam yang disebutkan sebelumnya. Jadi keseluruhan, jika kita membaca keseluruhan kalimatnya, maka alladzi la yaqbalu wahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Kemudian lanjut, wa huwa min nasali sadatil Quraisy. Kita artikan dulu, dan dia dari keturunan tokoh-tokoh Arab. Wah, di sini berarti adalah atof yang mema'atufkan kata setelahnya, yaitu huwa. Huwa di sini
jenisnya merupakan domir yang merujuk kepada dia yang gaib. Namun dalam kedudukan di kalimat ini dia merupakan uh, ismul ma'tuf, yaitu kata yang maktufkan, yang i'rabnya atau tanda akhirnya adalah merujuk kepada kata yang dimaktufkan sebelumnya, yaitu rasulu, yaitu maka marfu. Kata min adalah harful jar, dan nasali merupakan ismul majrur, maka min nasali merupakan jar majrur. Min berharokat sukun dan nasli majrur maka harus berharokat kasroh. Sadati Quraisy, sadati merupakan kata mudhof ilaih, dan Quraisy merupakan kata wa min nasali sadati Quraisy, mudhof ilaih juga. Min nasali jar majrur, sadati Quraisy itu sama-sama mudhof ilaih. Kemudian kita lanjut. Ashrafi qabilati fi Makkatal Mukarramati. Kita artikan Quraisy tadi, suku Quraisy tadi merupakan suku yang paling terhormat di Makkah Mukarramah. Kita i'rabkan Ashrafi ini merupakan pengganti atau badal dari kata Quraisy, dan secara aturan penulisannya badal itu harus mengikuti kata yang digantikan atau kata yang asli, yaitu Quraisy, maka Ashrafi itu juga harus majrur. Ashrafi qabilati merupakan mudhof ilaih, wa huwa majrurun wa alamatu jarhi al kasrah. Fi merupakan harfu jar, dan makkata merupakan ismul majrur. Cuman karena makkata masuk dalam kelompok mamnu'un minas sorfi atau tidak boleh dirubah, maka tanda jarnya itu digantikan dengan fathah, maka diganti dengan fi makkata. Fi makkatal mukarramati. Al mukarramati merupakan mudhof ilaih dari kata al makkata. Jadi jika disebutkan semuanya maka dibacakan harokatnya semuanya, maka kita baca Ashrafi qabilati fi Makkatal Mukarramati. Kita lanjut. Wa tasilu nasabuhu bi Ismaila ibni Ibrahim alaihi wassalami. Wa tasilu, wa ini merupakan wawu ibtida, yaitu ya wawu yang memisahkan kalimat dari kalimat satu dan kalimat yang lainnya. Ya, ini memisahkan kata yatasilu dan kalimat sebelumnya. Wa yatasilu merupakan fi'il mudhari majrurun fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafihi al kasrah. Wa yatasilu nasabuhu merupakan fa'il. Hu ini merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Bi Ismaila, bi merupakan harfu jar. Ismaila, maka dari itu maka Ismaila merupakan majrur yang wa huwa majrurun wa alamatu jarihi al kasrah. Namun karena dia termasuk dari huruf-huruf yang kata-kata yang mamnu' minas sorfi atau tidak boleh dirubah, maka kata jarnya yaitu kasroh, harokat jarnya yaitu kasroh itu diganti dengan fathah, maka dibaca bi Ismaila. Nasabuhu bi Ismaila ibni merupakan badal dari Ismail,
karena Ismail statusnya adalah kasroh, maka ibni juga dibaca kasroh. Ibrahima. Ibrahima merupakan mudhof ilaih dari kata ibni. Namun karena dia juga termasuk dari mamnu'un nasorfi, maka tanda jarnya diganti dengan fathah, di, maka bacanya adalah bi Ismaila ibni Ibrahima. Kita lanjut, alaihimassalam. Alaihimassalam itu merupakan assalamu merupakan mubtada muakhar marfuun wa alamatu rafihi ad-dhammah, maka assalamu itu berharokat dhammah di akhirnya. Alaihima merupakan khabarun muawwal, maka cara bacanya adalah mabniun sesuai dengan alaihima salamu. Maka kita baca dari awal sampai akhir, yaitu di paragraf awal ini, huwa rasulullahi ilan nasi kafatan wa akhirul anbiya'i wa imamu rusuli jaa bidinil islami alladzi la yaqbalu Allahu yaumal qiyamati dinan ghairahu wa huwa min nasali saadati Quraisy asrofi qabilati fi Makkatal Mukarramati wa yatasilu nasabuhu bi Ismaila ibni Ibrahim alaihi wassalam. Kita artikan seluruhnya. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada seluruh umat manusia dan akhir dari para nabi, dan dia juga merupakan imamnya para nabi. Beliau datang, yaitu Rasulullah datang dengan membawa agama Islam yang Allah tidak akan menerima agama pada hari kiamat kecuali agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah juga dari keturunan tokoh-tokoh Quraisy, yaitu bangsa Quraisy sendiri adalah bangsa suku yang paling dihormati di Makkah Al-Mukarramah, yaitu tempat kelahiran Nabi. Dan Nabi itu nasabnya bersambung kepada Nabi Ismail bin Ibrahim, yaitu bersambung kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam, yaitu semoga keduanya itu merupakan kata memuji atau menyanjung Ismail dan Nabi Ibrahim. Kemudian setelah kita membahas paragraf yang berjudul Sayyiduna Muhammadun, kita lanjut ke paragraf selanjutnya, yaitu berjudul Nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasab ayahnya dan wafat ayahnya, yaitu sejarah tentang nasab dan wafatnya ayahnya Nabi Muhammad SAW. Seperti biasa, saya akan baca kemudian maknakan per kalimat, habis itu baru saya jelaskan kedudukan katanya. Waliduhu Abdullahi ibnu Abdul Muttalibi ibni Hashimi ibni Abdi Manafi ibni Qusayyi ibni Kilabi. Ayahnya Abdul Muttalib ibnu Abdul Muttalib ayahnya Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab. Sekarang kita jelaskan kedudukannya. Waliduhu ini termasuk mubtada, maka marfuun wa alamatu rafihi ad-dhammah. Abdullahi, abdu itu adalah khabarul mubtada, marfuun wa alamatu rafihi ad-dhammah. Allahi, kenapa berharokat kasrah? Karena itu merupakan mudhof ilaih. Majrur wa alamatu jarhi al kasrah. Maka
waliduhu Abdullahi. Ibni Ibni kenapa dibaca Ibnu kenapa dibaca dhammah? Karena dia adalah badal pengganti dari Abdullah. Karena Abdullah itu berharokat dhammah, maka Ibnu juga berharokat dhammah karena kaidahnya badal itu harus mengikuti eh, eh, kata aslinya, kata yang diganti, kata aslinya lah. Karena ini kata aslinya adalah Abdullah, Abdu berharokat dhammah, maka Ibnu juga berharokat dhammah. Abdullahi ibnu Abdil Muttalibi. Abdi merupakan mudhof ilaih, Muttalibi juga mudhof ilaih. Majrurun wa alamatu jarhi al kasroh, maka Abdi dan al Muttalibi itu sama-sama berharokat kasroh. Ibni juga sama, Ibni merupakan badal dari kata Abdi. Karena kata Abdi itu berharokat kasroh, maka Ibni juga berharokat kasroh. Ibni Hashimi, Hashimi merupakan mudhof ilaih, maka berharokat kasroh. Kemudian Ibni lagi, Ibni merupakan badal dari Hashim, karena Hashim berharokat kasroh, maka Ibni juga berharokat kasroh. Kemudian Abdi Manafi, Abdi di sini merupakan mudhof ilaih dan Manafi juga mudhof ilaih, maka sama-sama majrurun wa alamatu jarihi al kasrah. Ibni Qusayyi sama penjelasannya, Ibni Qusayyi dan setelahnya Ibni Kilabi. Kita lanjut. Wa ummuhu Aminatu bintu Wahbi. Ibni Abdi Manafi ibni Zuhrata ibni Kilabi. Dan ibunya, yaitu ibunya Nabi Muhammad, Aminah bintu anaknya Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Kemudian kita artikan jelaskan kedudukannya. Wa di sini merupakan wawu istinaf atau wawu ibtida, wawu permulaan. Maka kata setelahnya yaitu ummuhu merupakan mubtadaun marfuun wa alamatu rafi dhammah, maka dibaca dhammah. Wa ummuhu Aminatu. Aminatu di sini merupakan khabarul mubtada marfu'un wa alamatu rafi al-kasrah. Wa alamatu rafi ad-dhammah, maka dibaca Aminatu. Bintu di sini merupakan badal dari Aminatu, sehingga sama-sama berharokat dhammah, sama-sama marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Bintu Wahbi. Wahbi di sini merupakan nama orang yang berkedudukan sebagai mudhof ilaih, maka dibaca majrur atau kasroh. Bintu Wahbi. Ibni di sini merupakan badal dari Wahbi, karena Wahbi di sini berharokat majrur atau kasroh, maka Ibni juga kasroh. Abdi Manaf sama seperti depannya, ia merupakan mudhof ilaih. Abdi Manaf ibni Zuhrata. Ibni di sini merupakan badal dari Abdi Manaf, karena Abdi Manaf berstatus majrur, maka Ibni juga majrur. Kemudian Zuhrata. Nah, kenapa Zuhrata ini tidak berharokat kasroh? Karena ini merupakan isim yang mamnu minas sorfi, yaitu dilarang untuk perubahan, sehingga dalam penulisannya yang seharusnya kasroh, maka kasrohnya diganti dengan fathah, maka Ibni Zuhrata. Tapi kedudukannya tetap mudhof ilaih yang artinya majrur, berharokat kasroh. Kemudian Ibni merupakan badal dari Zuhrata. Zuhrata majrur, maka Ibni juga majrur. Ibni Kilabi. Nah, Kilab merupakan mudhof ilaih juga, mudhof ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah. Kemudian kita lanjut. Fatajtami'u
ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis wa huwa kilabun wa huwa kilabu. Kemudian maka fatajtami'u, berkumpullah silsilah ibunya dan bapaknya itu di kakeknya yang kelima dan namanya adalah Kilab. Jadi Nabi Muhammad itu jika ditarik garisnya itu berkumpul antara ibunya dan ayahnya itu pada kakeknya kelima yang bernama Kilab. Fatajtami'u, tajtami'u itu merupakan fi'il mudhari mabniun alat dhammah, karena tidak ada kata sebelumnya yang merubah ketentuan daripada fi'il mudhari ini, maka berharokat dhammah. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi. Ummuhu ini merupakan fa'il, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah, maka kata ummuhu itu berharokat dhammah di akhirnya. Wa ummuhu ma'a walidihi, bersama bapaknya. Walidihi ini merupakan mudhof ilaih. Ma'a walidihi maka berharokat kasrah, mudhof ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah. Fi jaddihil khamis, fi merupakan harfu jar, maka kata setelahnya itu jaddihi, jaddi merupakan majrur, ismun majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah li'annahu ismun mufrad. Jaddihi al khamisi, al khamisi merupakan na'at bagi yang diman'utkan yaitu jaddi, maka karena jaddi ini majrur maka khamis juga majrur, maka berharokat kasrah. Wa huwa kilabu. Wa di sini merupakan wawul ibtidah atau waw permulaan yang berguna untuk memisahkan antara dua kalimat. Maka setelah kata waw di sini huwa itu termasuk mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi ad-dhammah yang berjenis sebagai dhamir huwa yang merujuk kepada kata setelahnya itu kilabu. Kilab di sini merupakan khabarul mubtadaun marfu'un wa alamatu rafi ad-dhammah, maka kilab berharokat dhammah di akhirnya. Wa huwa kilabu. Kita lanjut. Wa laqad tuwfiya wa liduhu wa huwa fi batni ummihi umruhu samaniya asrata sanatan wa dufina bil madinati wa lam yatruk lahu syai'an minal mali. Dan sungguh meninggal ayahnya ketika Nabi Muhammad itu masih berada di kandungan Aminah, dan umurnya itu adalah samaniya asrota, yaitu 18 tahun. Samaniya asrota ya wa umruhu samaniya asrota, dan umurnya itu adalah 18 tahun. Wa dufina, dan dimakamkan di Madinah dan tidak meninggalkan apapun kepada Nabi Muhammad minal mal, dari hartanya. Kita jelaskan kedudukannya. Walaqad tuwfiya. Wa ini merupakan kata wawul ibtidah, yaitu menandakan bahwa ini adalah kalimat baru, wa permulaan lah. Laqad ini merupakan taukid atau untuk menegaskan atau memberikan penekanan. Tuwfiya ini merupakan fi'lun madi lil majhul atau fi'lul madi yang berjenis majhul. Maka dalam pembacaannya itu harus sesuai dengan kaidah majhul, yaitu tuwfiya. Waliduhu, karena di belakangnya itu majhul maka otomatis
kata di depan tufiya itu naibul fa'il, itu pengganti fa'il, maka berharokat dhammah. Naibul fa'il marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Waliduhu, kemudian wahwa, dan dia, huwa ini merujuk kepada Nabi Muhammad. Wahwa fi batni, fi di sini merupakan harfu jar, batni merupakan majrur, maka berharokat kasroh, majrurun wa alamatu jarihi al kasroh li'annahu ismun mufrad. Fi batni ummihi, ummi merupakan mudhof ilaih, majrurun wa alamatu jarhi al kasroh, maka ummi akhirnya adalah kasroh. Kemudian wa umruhu, wa di sini merupakan wau tidak, maka memisahkan antara kata sebelumnya dengan kata setelahnya. Maka kata setelahnya yaitu umru itu jenisnya adalah mubtada. Mubtada samaniya asyrota sanatan. Samaniya asyrota sanatan. Samaniya asyrota itu adalah dua-duanya mabdiun al fathi. Karena kaidahnya memang begitu, yaitu dalam penamaan, dalam penulisan angka dalam bahasa Arab, huruf 11 sampai 19, angka 11 sampai 19 itu mabniun alal fathi, maka dibaca samaniya asrota sanatan. Sanatan itu adalah tamis, mabniun alal fathi, maka dibaca sanatan. Kemudian wadufina, dan dimakamkan. Karena dufina ini adalah majhul, maka ini merupakan fi'il madi yang berjenis majhul. Kemudian kata setelahnya bil madinati, bi merupakan ba harfu jar, maka kata setelahnya itu madinati itu merupakan majrur wa alamatu jarhi al kasroh, ya nau ismu mufrad. Walam yatruk lahu syai'an. Walam di sini lam merupakan huruf atau sebuah kata yang membuat kata yatruk itu berharokat sukun di akhirnya, yaitu dinamakan fi'lul mudhari'i mabniun alas sukun. Ya, istilahnya itu apa istilahnya itu? Intinya karena di depannya ada kata lamnya, maka membuat kata setelahnya karena di belakangnya terdapat lam, maka membuat kata setelahnya yaitu yatruk itu berharokat sukun. Jadi dibaca walam yatruk. Walam yatruk lahu. Lahu ini merujuk kepada Nabi Muhammad ya. Syai'an. Syai'an kenapa dibaca syai'an? Karena ini adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbi al-fathah, maka dibaca fathah. Walam yatruk lahu syai'an minal mali. Min di sini merupakan harfu jar dan al-mali merupakan majrur, maka wa alamatu jarhi al-kasrah li'annahu ismu mufrad. Jadi kita akan baca semuanya, kemudian kita artikan satu paragraf, yaitu waliduhu Abdullahi ibni Abdul Muttalibi ibni Hashimi ibni Abdi Manafi ibni Qusay ibni Kilabi, wa ummuhu Aminatu bintu Wahbi ibni Abdi Manafi ibni Zuhrata ibni Kilabi, fatastami'u ummuhu ma'awalidihi fi jaddihil khamis wa kilabu, wa laqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu thamaniya asyrata sanatan wa tufina fi bil madinati wa lam yatruk lahu syai'an minal mali. Dan
Ayahnya itu bernama Abdullah ibni Abdul Muthalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab, dan ibunya itu bernama Aminah bintu Wahbi, anaknya Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab dan bin Kilab. Dan mereka berkumpul silsilahnya, yaitu silsilah ayah dan ibunya, pada kakeknya yang kelima, yaitu bernama Kilab. Dan meninggal ayahnya, yaitu ketika Nabi berada di kandungan ibunya, yaitu pada ayahnya sekitar umur 18 tahun, dan dimakamkan di Madinah. Dan ayahnya itu tidak meninggalkan apapun kepada Nabi Muhammad dari hartanya. Jadi Abdullah itu sebagai ayah Nabi Muhammad tidak meninggalkan apapun kepada Nabi Muhammad yang berjenis harta. Kemudian kita lanjut ke paragraf selanjutnya, yaitu wa wiladatuhu wa rada'atuhu. Masa dilahirkannya Nabi dan disusuinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca, kemudian kita artikan, kemudian kita jelaskan dudukannya. Ulida Rasulullahi bimakkata yaumal isnaini athaniya asra min Rabi'il awali amal fili. Ulida ini di sini berkedudukan sebagai mubtada, namun jenisnya merupakan fi'il madhi yang majhul, yang pada akhirnya berartikan dilahirkan. Awalnya melahirkan karena majhul, kemudian dilahirkan. Wulida rasulu di sini merupakan naibul fa'il marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah, maka dibaca rasulu. Rasulullahi, Allahi di sini merupakan mudhaf ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah, maka Allahi dibaca kasrah. Wulida Rasulullahi bimakkata, bi di sini merupakan harfu jar, maka kata setelahnya merupakan isim majrur yang berharokat kasroh. Namun karena kata makkata di sini merupakan mamnu'un minas sorfi, kata yang termasuk dari kata yang tidak boleh dirubah, maka harokat kasroh itu diubah menjadi harokat fathah, maka bimakkata. Yauma di sini merupakan dorfuz zaman, maka mansubun, maka mabniun alal fathi, maka yaum di sini berakhiran dengan harokat fathah. Yaumal isnain di sini merupakan mudhaf ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al kasrah. Atsaniya asyara di sini merupakan angka yang berarti 12. Dalam pembacaannya dua angka ini atsaniya asyara itu disebut mabniun alal fathi. Jadi atsaniya asyara min Rabi'il awali, min di sini merupakan harfu jar, maka kata setelahnya itu Rabi'i merupakan majrur wa alamatu jarhi al kasrah li'annahu ismun mufrad min Rabi'il awali merupakan mudhaf ilaihi majrur wa alamatu jarhi al kasrah amal fi'li. Amma di sini merupakan dzarfuz zaman, maka berharokat fathah mabniun alal fathi. Amal al fi'li di sini merupakan mudhaf ilaihi majrur wa alamatu jarhi al kasrah, artinya adalah dilahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Wa sumiya amal
wiladatihi amal fili wa sumiya amu wiladatihi amal fili li anna malikal habasyati arsala ama wiladatihi jaisan ila makkata lihadmil ka'bati. Dinamakan dengan tahun gajah karena pada waktu itu Raja Habasyah itu mengirim sebuah pasukan ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Kita jelaskan kedudukannya. Wasumia, wa di sini merupakan wawu ibtidak, maka ini menandakan kalimatnya terpisah dengan kalimat sebelumnya. Kemudian kata setelahnya itu sumia. Sumia di sini merupakan fi'il madi lil majhul, yang artinya fi'il madi ini berbentuk majhul, maka dibaca sumia. Sumia amu di sini harusnya adalah dzarfuz zaman, cuman karena kata sebelumnya itu terdapat kata majhul yang mengharuskan adanya naibul fa'il yang berharokat dhammah, maka ama menjadi berharokat amu. Amul fili, al fili merupakan mudhof ilaih, majrurun wa alamatu jari al kasrah. Amul fili li anna malikal habasyati, li di sini merupakan harfu jar, maka kata setelahnya itu anna merupakan majrur. Li anna malika di sini berharokat fathah karena anna isim ana itu membuat kata setelahnya itu menjadi mansubun wa alamatu nasbi al fathah, maka kata malik berharokat fathah di akhirnya. Malikal habasyati, al habasyati di sini berharokat kasroh karena dia merupakan mudhof ilahi berharokat majrur wa alamatu jari al kasroh. Dan setelahnya arsala ama wiladatihi, arsala yaitu mengirim, tadi siapa itu Raja Habasyah tadi mengirim ama wiladatihi jaisan, mengirim ama wiladatihi. Ama wiladatihi itu artinya ama di sini merupakan dzarfuz zaman, maka berharokat fathah. Wiladatihi merupakan mudhof ilaihi majrun wa alamatu jari al kasroh. Jaisan di sini merupakan maf'ul bih dari fi'il arsala. Jadi Malikal Habasyati ini mengirim pada tahun kelahiran Nabi, yaitu sebuah pasukan ila Makkata lihadmil ka'bati. Ila di sini merupakan harfu jar, maka kata setelahnya itu Makkata berkedudukan sebagai majrur. Cuman karena dia mamnu'un nasrofi, maka dia digantikan harokat kasrah menjadi harokat fathah. Jadi Makkata ila Makkata lihadmil ka'bati. Li di sini merupakan harfu jar, maka kata setelahnya merupakan majrur wa alamatu jari al kasrah li'annahu ismu mufrad. Lihadmil al ka'bati, al ka'bati di sini merupakan mudhof ilaihi majrur wa alamatu jari al kasrah. Kemudian di sini wakana fihi filun adimun. Karena di sini merupakan isim madi, fi'il madi mabniun alal fathi. Wa kana fihi di sini merupakan jar dan majrur. Fi di sini merupakan harfu jar dan hi di sini merupakan majrur. Filun, kenapa dia berharokat dhammah di akhirnya? Karena dia merupakan mubtada muakhir, karena kata sebelumnya itu merupakan syibhul jumlah, maka bisa dikatakan kata setelah fihi yaitu filun itu merupakan kata mubtada muakhir, dan kata fihi merupakan kata khabarul muawwal. Kemudian kata setelah filun yaitu adimun ini merupakan na'at bagi kata filun. Karena kata filun itu berharokat dhammah, maka kata adimun itu juga berharokat dhammah. Na'atun marfu'un wa alamatu raf'i dhammah.
Kemudian fa ahlaqallahu jaisha. Kita lanjut lagi ya. Fa ahlaqallahu hul jaisha ikraman liwiladatin nabi. Maka Allah itu mengirim sebuah Allah itu menghancurkan pasukan itu sebagai penghormatan terhadap kelahirannya Nabi. Fa ahlaka di sini merupakan fi'lul madi mabniun al fathi, karena tidak ada kata atau kalimat atau sesuatu yang mengubah daripada fi'il madi ini. Kemudian fa ahlakallahu, Allah di sini merupakan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'il dhammah, maka dibaca Allahu. Fa ahlakallahul jaisha. Al jaisha di sini merupakan objek atau maf'ulun bih dari fa ahlaka, maka mansubun wa alamatu nasbi al fathah. Fa ahlakallahul jaisha ikraman. Nah, di sini ikraman merupakan fi maf'ulun bih. Maf'ulun bih li annahu li ajlihi. Maksudnya maf'ulun bih karena alasannya, yaitu alasan mengapa Allah itu menghancurkan pasukan itu, yaitu karena untuk menghormati kelahiran Nabi. Maka karena dia merupakan maf'ulun bih, maka dibaca mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah, maka akraman. Fa ahlakallahul jaisha ikraman liwiladatin nabiyyi. Li di sini merupakan harful jar, maka wiladati di sini merupakan ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah li annahu ismun mufrad. Li wiladatin nabiyyi, an-nabiyyi di sini merupakan mudhaf ilaihi majrur wa alamatu jarri al-kasrah. Kita lanjut lagi. Wa ardu'athu ba'da ummihi Suwaibah al-aslamiyah khadimatun Suwaibatul aslamiyah khadimatu ummihi abi lahabi thumma halimah as-sa'idah ila an balagha umruhu arba'ina sanawat. Kemudian wa ardu'athu ba'da ummihi, kemudian setelah disusui oleh ibunya, Nabi Muhammad itu disusui oleh Saubah al-Aslamiyah sebagai khadim atau pelayan dari ummihi Abi Lahab, pelayan dari ibunya Abu Lahab. Kemudian setelah disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, kemudian disusui oleh Halimah as-Sa'idah, sampai umurnya Nabi Muhammad itu mencapai arba'a sanawatin, yaitu 4 tahun. Kita jelaskan kedudukannya. Wa ardu'athu, wa di sini merupakan wawu ibtida, yaitu wawu yang menunjukkan bahwa ini adalah permulaan kalimat. Wa ardu'athu merupakan fi'lul madi mabniun al fathi. Di sini ada taknis yang merujuk kepada seorang perempuan. Ardu'athu, hu di sini merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ardu'at di sini merujuk kepada al-aslamiyah khatimah, maka al-aslamiyatu itu merupakan fa'il. Suwaibah merupakan fa'il. Suwaibatu al-aslamiyah fa'ilun marfu'un alamatu rafi ad-dhammah. Wa ardu'athu ba'da ummihi Suwaibatu al-aslamiyah. Al-aslamiyatu al-aslamiyati di sini merupakan mudhaf ilaihi majrurun wa alamatu jari al-kasrah, maka dibaca ti.
Suwaibatu al-Aslamiyati. Khadimatun di sini merupakan badal dari kata saubah. Saubah di sini merupakan berharokat dhammah, maka khadimatun juga berharokat dhammah. Ummihi khadimatun ummihi Abi Lahabin. Ummi di sini merupakan mudhaf ilaihi majrurun wa alamatu jari al kasrah. Ummihi Abi Lahabin. Abi Lahabin di sini merupakan nama yang tidak boleh diganti-ganti, maka kita sebut saja khadimatu ummihi Abi Lahabin. Summa di sini merupakan kata huruf ataf, maka kata salahnya itu ma'tuf, yaitu halimatu. Al halimatu di sini dima'tufkan dengan kata suwaibatu, karena suwaibatu itu termasuk dhammah, kata berharokat dhammah di akhirnya, maka kata halimatu juga berharokat dhammah pada akhirnya. Halimatu as-sa'idah Al-Halimah Sa'diyah. Halimatu Sa'diyah. Sa'diyah di sini merupakan mudhaf ilahi majrurun wa alamatu jarri al-kasrah. Maka Sa'diyah di sini berharokat kasrah. Ila di sini merupakan harfu jar, maka kata setelah itu an di sini merupakan majrur. An di sini merupakan kata yang membuat kata setelah yaitu balago berharokat fathah. Ila an balago umruhu. Balago di sini merupakan fi'il madhi mabnin al fathi. Wa ila an balago umruhu. Umru di sini merupakan fa'lun marfu'un wa alamatu rafi ad-dhammah. Ila an balago umruhu arba'a sanawatin. Arba'a sanawatin di sini artinya adalah 4 tahun. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita sebelumnya akan bacakan ulang dulu, kemudian saya artikan seluruhnya. Ulida Rasulullah bimakkah yaumal isnaini atsani asyara minar rabi'il awali amal fili wa sumiya amal wiladatihi amal fili amu wiladati amal fili li anna malikal habasyati arsala ama wiladati ama wiladati jaisan illa makkata lihdamil ka'bati wa kana fihi filun adimun fa ahlaqallahu jaisa ikraman li wiladatin nabiyyi wa ardu'athu ba'da ummihi thawaibatil is'al aslamiyati khatimatun ummihi Abi Lahabin. Thumma halimatu sa'diyati ila an balagha umrihi arba'a sanawatin. Yaitu kita artikan Rasulullah itu dilahirkan di Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa dinamakan tahun Gajah? Karena pada saat itu Malik Kal Habasyati, Raja Habasyah itu mengirim sebuah pasukan pada masa itu, pada masa kelahiran Nabi, ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian dia itu membawa gajah yang besar. Maka Allah itu menghancurkan pasukan itu sebagai penghormatan kepada kelahiran Nabi. Maka pada saat itu dinamakan tahun gajah. Kemudian Nabi itu disusui setelah ibunya Nabi Muhammad disusui oleh Saubah al-Aslamiyah. Kemudian setelah itu disusui lagi oleh Halimatus Sa'diyah sampai umurnya itu mencapai 4 tahun. Mungkin simpulan daripada semua paragraf di sini adalah bahwa Nabi Muhammad itu merupakan nabi yang dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang memiliki 2 orang tua yang bernama Aminah dan Abdullah, yang memiliki nasab yang bersambung pada kakeknya yang kelima yaitu bernama Kilab. Dan Rasulullah sendiri merupakan nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi
yang menjadi imam-imamnya para nabi dan menjadi penutup para anbiya alaihi salam hingga akhir kiamat, dan sebagai nabi yang paling agung, ya, nabi yang nasabnya itu bersambung sampai Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, dan jadi nabi yang membawa risalah hingga akhir zaman, membawa risalah yang nantinya akan terus menerus digunakan hingga akhir zaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sebagai ujian matkul Qiraah Basithah yang diampu oleh Ustadz Hasan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.